Halo semua, Perkenalkan, nama saya Asrina Salsabila Kumaydi, NPM 270 110 190015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, NPM 270 110 11900. Nama saya Alidin Jamil, NPM 270110190012. nama saya Muhammad Ali Ramadan, NPM 270 110 190 058. Kami dari kelompok 13. 13. Alasan kami untuk memilih sebagian Desa Cilayung dan juga Desa Cileles di Kecamatan Jatinangor sebagai lokasi penelitian kami, yaitu yang pertama, kami ingin mengetahui jenis tanah yang tersebar di daerah tersebut tuh jenis tanah apa. Kemudian kami juga ingin mengetahui bagaimana karakteristik tanahnya, bagaimana kekuatan dan juga kelemahan geologinya dilihat dari aspek tanah seperti itu. Baik, selanjutnya adalah bagaimana penjelasan dari klasifikasi USCS atau Unified Soil Classification System. Perlu diketahui bahwasannya klasifikasi USCS ini terdiri dari dua huruf, dengan huruf pertamanya merupakan primary component dan huruf keduanya merupakan secondary description. Nah, jadi untuk yang huruf pertama itu terdiri dari 5 jenis. Kita bisa tentukan dia termasuk gravel, sand, silt, clay, atau organic. Nah, dari situ, berangkat dari 5 primary components ini, kita bisa bagi menjadi dua kelompok. Ada yang coarse granite dan juga fine granite. Nah, untuk coarse granite ini dia diperuntukkan untuk gravel dan sand. Kemudian untuk fine granite ini diperuntukkan bagi silt, clay, dan juga organic. Jadi ketika tanah dengan jenis sand misalnya, berarti dari sand tuh kita punya 4 opsi untuk huruf keduanya, yaitu silty, clay, poorly graded, atau well graded. Sedangkan kalau kita punya jenis primary komponennya, misalnya katakan saja clay gitu ya. Kalau clay berarti kita hanya punya dua opsi, yaitu low plasticity dan juga high plasticity. Jadi untuk penentuan jenis tanah menggunakan klasifikasi USCS, kita diharuskan untuk menentukan primary komponennya terlebih dahulu. Apakah dia gravel dengan atau sand, yang nantinya kita bisa kelompokkan lagi, yaitu menjadi silty, clay, atau poorly graded atau well graded. Tapi ketika primary components-nya dia silt, clay, atau organic, kita bisa melakukan uji plastisitas. Apakah nanti ia memiliki plastisitas yang tinggi atau punya plastisitas yang rendah. Sebetulnya untuk membedakan secara lebih spesifik antara tanah yang berbutir halus dengan tanah yang berbutir kasar, itu tuh harus dilakukan di laboratorium dengan menggunakan saringan yang memang sudah tersedia di laboratorium seperti itu. Tapi karena sekarang ini kegiatannya tidak bisa dilakukan dari laboratorium, sehingga hanya bisa dilakukan terbatas ya menggunakan saringan yang ada di rumah, atau mungkin ya sesuai dengan insting dari apa yang kita lihat seperti itu. Setelah kita berada di stasiun yang akan kita teliti, kita diharuskan untuk menghitung azimut. Jika kita berada di stasiun 1, kita bisa menuliskan azimutnya sebesar 0 derajat karena kita belum melaksanakan penelitian di satu stasiun sebelumnya. Azimut ini bisa kita hitung ketika kita berada di stasiun 2, 3, dan seterusnya. Jadi azimut ini tuh dihitung dari stasiun yang kita teliti ke stasiun sebelumnya, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kompas. Nah, jadi dari kompas ini tuh, kalau saya menggunakan kompas dengan ada lubang, kemudian ada tali di tengahnya, dan juga ada besaran derajat dan juga arah mata angin. Nah, dari sini kita posisikan stasiun yang sebelumnya. Misalnya kita berada di stasiun 2. Jadi kita arahkan stasi ini, nah ini ke stasiun 1. Kita arahkan dari jarak jauh gitu.
Setelah itu kita lihat si derajat ini tuh dia menunjukkan di angka berapa gitu. Kita lihat di garis yang beririsan dengan garis kuning. Nah, jadi derajat yang beririsan dengan garis kuning itu dia disebut dengan azimut, seperti itu. Apa yang akan kita teliti, kita harus terlebih dahulu mengambil foto singkapan dari singkapan tanah secara skala singkapan secara jauh, dan nantinya harus ada komparator pembanding gitu. Dan di sini saya menggunakan teman saya, ada Ihsan, yang akan menjadi pembanding ukuran dari singkapan tanah dengan ukuran yang seharusnya. Setelah kita mengambil foto singkapan tanah secara jauh, selanjutnya kita diharuskan untuk mengambil foto singkapan secara dekat untuk memastikan bagaimana ukuran butir dan hal lain yang bisa kita lihat dari secara dekat. Langkah selanjutnya, kita harus mengukur singkapan dari tanah yang kita teliti. Pengukuran ini dilakukan supaya kita tahu dimensi dari ukuran singkapan tanah ini berapa, dan alat yang kita butuhkan hanyalah orang untuk membentangkan pita ukur seperti yang dilakukan oleh teman saya di samping. Selanjutnya, kita adalah harus mengambil sampel dari tanah yang akan kita uji. Di sini teman saya ada Ihsan. Kita yang pertama harus menyiapkan skop untuk mengambil sampel tanah dan juga plastik sampel gitu, atau hal sejenis yang bisa kita untuk disimpan sebagai tanah. Nah, tahap selanjutnya, setelah kita melakukan pengambilan sampel, setelah kita mengukur ketinggian singkapan, dan juga kita setelah mengambil foto secara dekat dan juga skala singkapan, selanjutnya kita adalah melakukan deskripsi singkat yang bisa kita lakukan di lapangan, mulai dari ukuran butir, lalu dari ada struktur yang bisa kita lihat, lalu dari kekerasan, dan juga dari warna pasti yang bisa kita lihat secara langsung seperti yang dilakukan oleh teman saya. Baik, jadi ini merupakan peta dasar yang kami buat sebelum berangkat ke lapangan. Di sini kami melakukan sampling di Desa Celayung dan juga Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Dan peta ini kami buat di ukuran 1 km kali 1 km persegi dengan skala 1:12.500. Di lokasi penelitian kita ini tuh berada pada rentang ketinggian mulai dari 850 sampai 900 meter di atas permukaan laut, dan ini merupakan peta kerangka dari hasil sampling tanah yang kami lakukan di 13 stasiun, dan hasilnya kami menemukan 3 jenis tanah. Yang pertama merupakan jenis tanah MH yang ada sebagian didominasi juga oleh tanah ML, dan sebagian sedikit di bagian tenggara terdapat jenis tanah CL. Dan terakhir, ini merupakan peta geologi teknik dari hasil dari hasil membuat batas-batas tanah gitu. Dari hasil sampling yang kami buat dari peta kerangka, lalu di overlay ke peta geologi teknik sehingga menghasilkan peta seperti ini yang kami buat dengan warna-warna gitu, yang ada yang warna kuning itu untuk tanah ML, yang orange untuk tanah MH, dan hijau untuk tanah CL, seperti itu. Jadi berdasarkan hasil interpretasi kami dari hasil sampling dari setiap stasiun yang telah kami lakukan, yang ada kelemahan dan juga kekuatan geologi dari coupling yang kami teliti. Kekuatan geologi dari coupling kami yang ada di Desa Cileles dan juga Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, di sana ini merupakan tempat area tanah vulkanik yang baik yang bisa digunakan untuk bercocok tanam, sehingga tanah ini cukup subur untuk bisa ditanami berbagai tanaman gitu. Karena memang beberapa lahan di sana juga digunakan sebagai lahan perkebunan. Sisi lainnya, kekuatan geologi dari coupling yang diteliti ini merupakan salah satu lokasi dengan
kekuatan tanah yang cukup stabil. Jadi kami tidak menemukan adanya struktur-struktur, lalu tidak ditemukan juga ada hal lain yang mengindikasikan bahwasannya terdapat suatu struktur yang bisa mengancam ketika ada proses pembangunan seperti itu. Tapi kelemahannya di daerah kafling penelitian kami ini didominasi oleh tanah lempung, di mana tanah lempung ini sangat mudah sekali tererosi sehingga dari hasil erosi tersebut akan cepat sekali terjadi pelapukan dan bisa juga terjadi longsor seperti itu. Jadi berdasarkan hasil sampling kami yang dilakukan di sebagian desa Cileles dan juga desa Cilayung di kecamatan Jatinangor seluas 1 km persegi, kami menemukan 3 jenis tanah. Yang pertama, tanah di daerah kafling kami ini didominasi oleh jenis tanah MH, kemudian disusul oleh jenis tanah ML, dan yang terakhir ada sebagian sedikit tanah jenis CL di bagian tenggara. Untuk itu hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.